Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaful Alim dengan NIM 2221010101043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang paradigma manajemen pendidikan. Poin pertama yaitu pengertian dan definisi. Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa Latin yang dari bahasa manus yang berarti tangan, dan egri yang berarti melakukan. Berkembang menjadi manajer yang berarti menangani. Lalu diadaptasi ke dalam bahasa Inggris sebagai to manage yang artinya mengelola. Dalam bahasa Indonesia, manajemen berarti pengelolaan suatu sistem atau organisasi. Secara istilah, manajemen adalah proses pengelolaan sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen yang efektif membantu optimalisasi pencapai tujuan. Sementara tanpa manajemen yang baik, organisasi sulit berhasil dengan lancar. Beberapa ahli mendefinisikan manajemen. Contohnya yang pertama, Jules Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, Henry Fayol mengartikan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan dengan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, James F. Stoner, artinya rangkaian proses pengorganisasian, perencanaan, dan pemanfaatan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan. Yang keempat ada Oi Liang Li yang mengartikan sebagai ilmu dan seni dalam merancang, mengorganisasi, menyusun, mengarahkan, serta mengendalikan sumber daya guna mencapai tujuan. Yang kelima yaitu Hillman yang mengartikan sebagai fungsi koordinasi dan pengelolaan aktivitas individu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian ada Ricky Griffin mengartikan sebagai proses pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, jadi manajemen ini adalah kombinasi ilmu dan seni dalam mencapai tujuan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sebagai ilmu, manajemen membekali individu dalam kepemimpinan. Sedangkan sebagai seni, manajemen berfokus pada keterampilan mengatur dan memimpin organisasi secara efektif. Manajemen dijalankan oleh seorang pemimpin yang disebut manajer. Dalam dunia bisnis maupun pendidikan, seorang manajer harus memiliki pemahaman dan keterampilan manajerial. Tanpa penguasaan prinsip dan praktik manajemen, seorang manajer akan kesulitan menjalankan tugasnya. Keberhasilan seorang manajer bergantung pada keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Manajemen yang efektif tetapi tidak efisien berisiko menyebabkan pemborosan. Sedangkan manajemen yang efisien namun tidak efektif itu dapat menghambat pencapaian tujuan. Kemudian ada pengertian dan istilah pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogi, yang artinya bimbingan anak. Dalam bahasa Inggris disebut education, artinya pengembangan, dan dalam bahasa Arab dikenal sebagai tarbiyah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pembelajaran untuk membentuk sikap dan perilaku individu atau kelompok. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing suatu bangsa. Semakin tinggi pendidikan masyarakat,
semakin besar juga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, agar peserta didik menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Jadi secara keseluruhan pendidikan berfungsi untuk mengembangkan keterampilan dan karakter individu, meningkatkan wawasan dan kecakapan hidup, menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Dan jika digabungkan antara manajemen dan pendidikan, maka istilahnya menjadi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, poin yang kedua yaitu latar, tujuan, dan urgensi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini berkaitan erat dengan upaya mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya dalam organisasi pendidikan secara optimal. Lebih dari sekedar mengelola tempat dan fasilitas, manajemen menitik beratkan pada pengelolaan individu agar bekerja secara maksimal. Kepala sekolah yang efektif tidak hanya mengatur, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang membuat tenaga pendidik dan staf menikmati tugas mereka. Ketika seluruh elemen organisasi merasa puas dalam bekerja, ini menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan. Secara umum, manajemen direpresentasikan dalam struktur organisasi yang berlandaskan teori klasik. Meski memiliki perspektif yang beragam, para ahli manajemen sepakat dalam beberapa aspek fundamental. Manajemen modern menyederhanakan konsep ini ke dalam 4 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu planning atau perencanaan. Isinya yaitu menetapkan visi, strategi, serta mengintegrasikan dan menyelaraskan aktivitas organisasi. Perencanaan memungkinkan organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, memastikan konsistensi kegiatan, serta mengukur perkembangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Isinya yaitu menyusun struktur kerja, mengelompokkan tugas secara sistematis, menetapkan individu yang bertanggung jawab, serta menentukan hierarki wewenang dalam organisasi guna memastikan operasional berjalan dengan optimal. Yang ketiga, actuating atau mengarahkan. Isinya menggerakkan sumber daya manusia agar bekerja efektif menuju pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu memotivasi, membimbing, serta memberikan instruksi secara jelas dengan memperhatikan aspek komunikasi dan kepemimpinan. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Jadi kita harus mengevaluasi hasil kerja, membandingkan pelaksanaan aktual dengan rencana awal, serta melakukan perbaikan atas penyimpangan atau kendala yang terjadi. Jadi manajemen pendidikan itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pengelolaan berbagai aspek sistem pendidikan seperti perencanaan kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi yang objektif, layanan konseling, serta pengelolaan SDM, sarana, keuangan, dan hubungan dengan masyarakat. Selain itu, manajemen juga mencakup optimalisasi pengelolaan kelas, membentuk organisasi yang efektif dalam institusi pendidikan, serta pengembangan inovasi guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menghasilkan lulusan berkualitas serta berdaya saing tinggi.
Oke, poin yang ketiga yaitu unsur utama dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah atau manusia. Jadi sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam manajemen pendidikan, mencakup tenaga pendidik, staf administrasi, dan peserta didik. Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan menempatkan individu sesuai keahlian agar bekerja secara profesional dan produktif. Jika sumber daya manusia tidak ditempatkan sesuai kompetensi, maka efektivitas kerja akan menurun. Oleh karena itu, manajemen pendidikan harus memastikan peran yang tepat bagi setiap individu, serta memberikan pelatihan dan evaluasi kinerja secara berkala. Unsur yang kedua yaitu money atau uang. Keuangan adalah elemen penting dalam manajemen pendidikan yang mendukung kelangsungan operasional lembaga. Dana digunakan untuk gaji tenaga pendidik, pengadaan fasilitas, dan pengembangan kurikulum. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan efisiensi dan transparansi, mencakup perencanaan anggaran, alokasi dana, serta pengawasan pengeluaran. Sumber dana bisa berasal dari pemerintah, donatur, atau swasta. Dengan manajemen keuangan yang baik, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa kendala finansial. Unsur yang ketiga yaitu material atau bahan ajar. Material dalam pendidikan meliputi buku, alat peraga, teknologi, dan infrastruktur fisik seperti ruang kelas dan laboratorium. Manajemen pendidikan bertanggung jawab dalam perencanaan pengadaan, pemeliharaan, serta pemanfaatan material agar optimal. Dalam era digital, integrasi teknologi seperti e-learning dan perpustakaan digital menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengelolaan yang baik memastikan peserta didik mendapatkan fasilitas terbaik untuk mendukung proses belajar. Unsur yang keempat yaitu metode. Metode adalah strategi dalam pembelajaran dan administrasi pendidikan. Pemilihan metode yang tepat meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu siswa memahami konsep menjadi lebih mudah, dan mendorong inovasi. Manajemen pendidikan harus memastikan metode yang digunakan itu relevan dengan perkembangan zaman, seperti penerapan blended learning dan sistem manajemen berbasis teknologi. Dengan metode yang baik, kualitas pengajaran dan sistem administrasi dapat terus berkembang. Unsur yang kelima yaitu ada mesin dan teknologi. Mesin dan teknologi dalam pendidikan mencakup komputer, proyektor, laboratorium, serta perangkat pembelajaran digital. Pengelolaan mesin yang baik memastikan alat-alat ini berfungsi optimal, tidak mudah rusak, dan digunakan secara efisien. Dalam era digitalisasi, institusi pendidikan harus memiliki strategi pemeliharaan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan manajemen yang baik, fasilitas teknologi dapat mendukung pendidikan yang lebih inovatif. Yang keenam adalah market atau pasar. Maksud pasar dalam manajemen pendidikan itu mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Lembaga pendidikan harus memahami tren dan permintaan masyarakat agar dapat menyediakan layanan yang sesuai. Manajemen pendidikan berperan dalam menganalisis kebutuhan pasar, merancang strategi pemasaran, dan meningkatkan daya saing institusi. Dengan pemahaman yang baik tentang pasar, institusi pendidikan dapat berkembang dan relevan
dalam persaingan global. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.